adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Yusti, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Nana. Wow, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah Pelkat PA. Khususnya kelas apa Kak? Kelas AK dan kelas AP. Wah, senang sekali ya. Nah, adik-adik, hari dari Kak Yusti, hari ini kita ibadahnya tidak hanya dari Pelkat PA loh, tapi dari Pelkat PKP. Ada yang tahu nggak ya PKP itu apa? PKP itu apa ya Kak Nana ya? PKP adalah Persekutuan Kaum Perempuan. Betul sekali. Iya. Seragamnya apa ya? Tahu iya. Seragamnya PKP itu, Kak Yusti tahu nggak? Warna kuning itu ya? Oh, salah bukan Kak Nana. Bukan. Kalau kuning itu seragamnya Pelkat PT. Oh, kuning itu PT. Ya. Oh, tahu Kak, orange. Wah, ya. Benar nggak Kak? Salah. Kok salah terus ya? Apa ya? Keren itu seragamnya Pelkat PKLU. Ayo yang benar apa Kak? Apa ya? Kuning, orange, kalau hijau pasti PA. Iya. Oh, ini. Ungu. Ya, betul Iya, sekali. akhirnya betul ya. sekali. Karena ungu. Kira-kira Iya, yang rangka apa ya? Kita panggil dulu ya Kak. Oke. Hari ini kita ditemani perwakilan pengurus Pelkat PKP, yaitu Ibu Kori. Dipersilahkan. Selamat hari Minggu Kak Nana. Selamat hari Minggu, Ibu Kori. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap semangat ya. Nah, adik-adik, tadi Kak Nana tanya ya, dalam rangka apa? Kok ada Pelkat PKP mendampingi adik-adik di dalam ibadah Pelkat PA hari ini? Nah, di bulan Februari ini Kak Nana, Kak Yusti, Pelkat PKP itu berulang tahun. Wow. Tepatnya tanggal 18 Februari. Jadi 18 Februari kemarin ya, Pelkat PKP berulang tahun yang ke ada yang tahu? 57. Banyak ya, Kak, 57. Sudah banyak ya, sudah tua ya. Wah. Karena itu di dalam usianya yang ke-57, Pelkat PKP ini berusaha bersinergi, bekerja sama, mendukung di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian terutama di Pelkat PA. Semoga adik-adik dan kakak-kakak layan semuanya berkenan ya pelayanan dari Pelkat PKP. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wow, pastinya kita senang banget Senang ya Kak Yusti banget. ya. Senang Iya, kita sekali. bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun. Kakak hitung ya, adik-adik di rumah juga ikut ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Pelkat PKP. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mama di rumah. Yang hari ini Mama juga, yang kemarin Mama juga ulang tahun karena di Pelkat PKP. Jangan lupa ya. Nah, Ya.
Adik-adik, kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik semua untuk mengisi presensi. Linknya ada di description box ya. Jangan sampai lupa, oke? Nah, sudah siap untuk ibadah? Kak Yusti sudah siap ya? Sudah. Sudah siap. Kita mau apa dulu, Kak? Kita bersaat teduh dahulu. Kita bersaat teduh. Mari adik-adik kita saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berkemuliaan. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu, Kak. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Yusti. Sudah siap adik-adik? Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami kembali dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Tuhan, kami akan beribadah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, membimbing kami agar dari awal pertengahan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mari Puji Tuhanmu. Haleluya.
mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Mari kita buka Mazmur 73 bait yang ke-24 sampai 26. Pembacaan Mazmur akan dibacakan oleh adik Gaby dan Pembacaan ayat Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 73 ayat 24 sampai 26. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau menyanyi ya Kak? Iya. Kita mau menyanyi lagu Tuhan Kau Memanggil Aku. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam damai sejahtera Tuhan kita. Adik-adik bagaimana kabarnya? Tetap semangat. Nah, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan ya adik-adik. Sudah disiapkan Alkitabnya, tentunya sudah disiapkan hati dan pikirannya. Siap ya semuanya? Nah, adik-adik, mari kita sambung di dalam doa. Puji syukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan saat ini kami semua akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin dan menyertai kami untuk dapat menerima firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, mari diambil Alkitabnya, dibuka dari 2 Korintus 3. 2 Korintus pasal 3, kita akan membaca ayat 12 sampai 18. Adik-adik yang di rumah, ayo dibuka semua Alkitabnya. Silakan dibaca bersama-sama. Kita akan membaca bersama adik Verena dari sektor Yerusalem. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab minggu ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai 18 yang menyatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap melubangi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan,
karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, kita sudah membaca dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai 18. Di sini ada salah satu seorang rasul. Nah, tentu kalian sudah tahu ya, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini bersama teman-temannya memberitakan firman Tuhan ke berbagai daerah. Ke Filipi, ke Galatia, ke Efesus, dan bacaan kita saat ini dia memberitakan firman Tuhan di jemaat Korintus. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus? Bapak Paulus menyampaikan bahwa di dalam kehidupan ini, bahwa kita hidup ini ada berbagai macam peraturan. Nah, sejak zamannya Musa, peraturan itu sudah ada ya adik-adik. Kita mendapat 10 perintah Tuhan. Itu peraturan yang juga harus kita laksanakan sampai sekarang. Peraturan-peraturan itu jika dilanggar akan membuat orang dihukum atau mendapat sanksi. Nah, misalnya sekarang kalau adik berkendara sepeda motor tidak memakai helm, pasti adik akan kena tilang ya. Kemudian jika adik kalau di sekolah itu tidak mengerjakan PR, apa yang terjadi? Adik-adik pasti akan mendapatkan sanksi dari guru. Pasti ya adik-adik ya. Atau juga saat ini karena musim corona, adik-adik coba keluar rumah, jalan-jalan ke mall tidak memakai masker, tidak cuci tangan, kemudian sering bergerombol. Apa yang akan terjadi? Adik-adik, virusnya di mana-mana ya, berbahaya. Pasti adik-adik akan kena tegur. Atau juga saat itu di lampu lalu lintas. Nah, waktunya merah, adik-adik menerobos. Apa yang akan terjadi? Wah, berbahaya sekali ya. Nah, adik-adik, peraturan-peraturan itu diberikan kepada kita dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang agar tetap hidup, agar orang-orang itu tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Bapak Paulus untuk jemaat Korintus dan kita saat ini yang hidup di masa pandemi. Nah, contoh-contohnya seperti itu ya adik-adik. Peraturan-peraturan itu menyelamatkan orang agar orang tetap hidup, bukan supaya dihukum. Jadi kita menekankan bukan karena hukumannya. Misalkan kita melihat teman kita tidak memakai masker. Nah, terus kita sampaikan, "Hai, ayo pakai maskermu. Nanti kalau kamu tidak pakai masker,
kamu akan ditangkap Satpol PP, kena denda 250.000. Nah, adik-adik, kalau kita menyampaikan seperti ini, kita menekankan hukumannya, bukan maksud dari peraturan itu. Ya, adik-adik ya, kita menekankan, jadi kita seolah-olah menakut-nakuti teman kita supaya memakai masker, supaya tidak ditangkap Satpol PP. Padahal memakai masker itu bertujuan baik supaya kita terhindar dari virus, supaya kita tetap sehat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengharapkan jemaat Korintus, kakak layan, juga adik-adik semua untuk mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita berbicara tentang peraturan ya, bagaimana kita menyampaikan itu dengan penuh kasih, memberitakan kabar baik dengan penuh kasih. Tadi kakak sudah memberikan contoh ya, kita mengajak teman kita untuk memakai masker dengan baik, tidak dengan ancaman ya, atau kita mengajak teman kita untuk cuci tangan. Ayo teman-teman, kita cuci tangan supaya kita terhindar dari virus, supaya kita tetap sehat ya. Jangan menakut-nakuti. Ayo kita cuci tangan. Nanti kalau kita tidak cuci tangan, kita tidak boleh memegang makanan, kita tidak boleh masuk sekolah. Nah ya, adik-adik, mari kita semuanya belajar menyampaikan kabar baik. Peraturan-peraturan ini kan baik ya buat kita semuanya, supaya kita tetap berada pada jalan Tuhan. Kita menyampaikannya dengan maksud peraturan itu apa maksudnya, bukan karena hukumannya. Bisa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita diajak untuk membawa berita yang baik dengan mengucapkan kata-kata yang baik, dengan kasih, tidak menakut-nakuti, agar kita dapat menyelamatkan sesama kita. Apa yang sudah kita lakukan ini, dengan memberitakan kabar baik ini, kita menolong sesama kita, kita menyelamatkan teman-teman kita. Kalau sudah kita melakukan itu, kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Seperti tema pada pagi hari ini, kita diharapkan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita buka 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama dan kalau bisa coba dihafalkan ya. Mari kita membaca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Adik-adik, jangan lupa ada aktivitas untuk kalian semua. Adik-adik, aktivitasnya seperti ini ya. Coba kalian perhatikan ya. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 2 Maret 2022 di WA grup kelas dengan format seperti biasa ya. Jangan lupa, ayo dikerjakan aktivitasnya. Selamat mengerjakan. Jadi kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta Akan Yesus. Dan mengikut perintahnya.
kasih, saatnya kita akan berdoa bersama. Kita berdoa syafaat, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami, penolong kami, dan sahabat kami yang setia. Pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami dapat mengerti, dan mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa kami nantikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan PLKPA, terkhusus di kelas AK dan AT yang saat ini beribadah bersama-sama. Tuhan, berikanlah adik-adik kesehatan, berikanlah adik-adik kekuatan, berikanlah damai sejahtera-Mu di sepanjang kehidupan adik-adik, agar adik-adik dapat beraktivitas dengan baik, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah di mana mereka berada, baik di sekolah ataupun aktivitas adik-adik di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berikanlah kelancaran di dalam pekerjaannya, berikanlah kesehatan senantiasa di dalam aktivitasnya hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau yang mampu menyembuhkan kami semua yang dalam keadaan sakit. Engkau memberkati kami melalui makanan, obat-obatan, juga minuman yang kami konsumsi. Juga Engkau memberkati dokter, juga perawat, Papa dan Mama, semuanya ya Tuhan, itu adalah obat yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan PLKPA, juga kakak-kakak layan yang dalam 1 minggu ini berulang tahun. Tuhan, Engkau memberikan umur panjang di tangan kanannya, Engkau memberikan kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Engkau memberikan sehat badannya, kuat imannya, dan selalu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami beserta pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan tetap menopang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja kami GPIB Bethesda Sidoarjo. Terkhusus PLKP yang berulang tahun ke-57. Biarlah PLKP semakin bertumbuh dan menjadi saksi kebenaran firman-Mu. Segala permohonan kami ini Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita mengucap syukur melalui pemberian persembahan kita dengan dasar ayat persembahan Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk pemberian persembahan ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian kubri persembahan. Pada Tuhan
Adik-adik mari berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa, hari ini kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami supaya menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA di minggu ini. Yang pertama, kakak mau mengingatkan pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 2 Maret 2022 di WA Group kelas dengan format nama, sektor, kelas, AK atau AT. Info lebih lanjut, adik-adik bisa menghubungi Kak Dumas ya. Untuk ibadah minggu depan ya Kak, ibadah minggu depan melalui Zoom jam 10 pagi. Jangan lupa ya, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang ulang tahun pada tanggal berapa Kak? 27 Februari hingga 5 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Kori atas firman yang sudah disampaikan di ibadah hari ini. Ucapan terima kasih juga Kak untuk Kak Cepon yang sudah mengiringi ibadah pada hari ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih untuk adik Verena yang sudah membacakan Mazmur. Lalu terima kasih juga kepada siapa Kak? Adik Gebi yang sudah membacakan firman Tuhan. Tidak lupa terima kasih juga untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kak Yusti terima kasih ya. Terima kasih juga Kak Nana. Adik-adik yang kekasih, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 270. Inginkah kau ikut Tuhan? Adik-adik, kita akan menerima berkat dan pemutusan. Sebelumnya, pemutusannya adik-adik mari melakukan apa yang sudah adik-adik dengar. Kali ini mencernihkan kemuliaan Tuhan. Mari adik-adik arahkan hati dan pikiran adik-adik untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan melalui Zoom. Tuhan Yesus memberkati.